Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkur Rohman, kelas 4 PAI A3. Di sini saya akan membuat tutorial penyajian data dan juga grafik-grafik seperti grafik histogram, grafik poligon, dan juga grafik OGIF. Guna untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah statistik. Ya, oke. Di sini kita akan membuat tutorial penyajian data. Sebelumnya, siapkan data-data dari hasil penelitian ataupun riset. Pertama, kita harus siapkan data terlebih dahulu seperti data-data ini yang sudah ada. Dan juga yang kedua, siapkan tabel yang berisi tentang nilai, frekuensi, FKA ataupun frekuensi kumulatif atas, dan juga FKB frekuensi kumulatif bawah, dan juga FR frekuensi relatif, dan juga titik tengah. Yang pertama kita mencari share crystalnya terlebih dahulu, yaitu pertama mencari R. R adalah mencari H-score dikurangi log score. H-score adalah nilai tertinggi dan juga log score itu nilai terendah. Jadi R rumusnya adalah nilai tertinggi. Saya kira nilai tertinggi itu 98, lalu dikurangi log score nilai terendah. Hasilnya adalah 88. Yang H-score kita kasih warna ungu agar tidak lupa, dan juga yang log score kita kasih warna kuning agar nanti tidak lupa. Dan yang kedua kita akan mencari K. K adalah kelas. Rumusnya adalah 1 plus 3,3 kali log N. N adalah banyaknya data ini. Kita coba terlebih dahulu. 1 plus 3,3, lalu kita kasih kurung buka, datanya adalah 60, maka kita tulis 60 di sini. Ya, ternyata belum ada bintangnya, kali ataupun kali itu. Ya, hasilnya adalah 6, jadi kalau hasilnya 6, kita bulatkan menjadi 7. Dan juga selanjutnya kita akan mencari yang ketiga, kita mencari C. Rumusnya adalah R dibagi K, yaitu ruang ini tadi lalu dibagi rentang ini tadi lalu dibagi dengan K, kelas. Jadi kita tulis saja sama dengan rentang dibagi kelas. Hasilnya adalah 12, jadi kalau hasilnya 12, kita bulatkan menjadi 13. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai ini. Yang pertama kita akan menulis angka 10, dan yang di sini angka 22. Kenapa kok 22? Karena 10 sampai 12 ini rentangnya adalah 13. 13 terdapat dari P, panjang kelas ini tadi. Hasil dari R dibagi K adalah 13. Rentangnya adalah 13, lalu ini di sini kita tulis 23. Lalu sampai 35.
Jadi rentangnya semua sampai bawah itu 13. Kita urutkan dari sini yang 35, misal 35, sini 36. Jadi ini nanti sampai bawah rentangnya adalah 13, sama seperti yang di atas ini, hasil dari panjang kelas. Rentangnya sama, yaitu 13. Ya, selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Mencari frekuensi adalah mencari banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 10 sampai 22. Itu berapa anak? Coba kita cari. 1, 2, kita kasih warna kuning yang sama. Ini. Jadi ada 3, kita tulis 3 di sini. Lalu kita juga mencari yang mendapatkan nilai 23 sampai 35. Kita juga akan mencari di data sini. Kita kasih warna yang berbeda saja. Ternyata ada 4. Lalu sampai bawah kita cari seperti itu. Ada berapa anak yang mendapatkan nilai misal 36 sampai 48, 49 sampai 61, 62 sampai 74. Itu ada berapa anak? Kita cari di data sini. Lalu selanjutnya kita akan mencari FKA, yaitu frekuensi kumulatif atas. Caranya adalah di sini kita tulis angka 3 karena ini frekuensinya 3. Lalu yang bawahnya adalah sama dengan, lalu kita klik angka 3, lalu ditambah angka 4 karena frekuensinya 4. Dan juga bawahnya lagi kita klik angka atasnya 7, lalu ditambah angka 5 karena frekuensinya adalah 5. Sama dengan kita tambahkan dengan atasnya, lalu ditambah 8, yaitu frekuensinya. Sampai bawah ini juga begitu. Hasilnya harus 60 seperti ini. Ya, hasilnya adalah sama 60. Lalu selanjutnya kita akan mencari FKB, yaitu frekuensi kumulatif bawah. Kalau tadi frekuensi kumulatif atas kita awali dari atas. Kalau FKB kita awali dari bawah. Kita tulis angka 6 karena frekuensinya ini tadi 6. Lalu kita langsung coba saja, yaitu kita klik angka 6, lalu ditambah dengan 20 karena frekuensinya adalah 20. Ya begitu, sama dengan, lalu kita klik bawahnya, lalu kita tambah dengan 14, yaitu frekuensinya. Ya, kita klik angka 40, lalu ditambah dengan 8. Ya seperti itu sampai atas, caranya seperti itu. Kita klik bawahnya, lalu kita klik frekuensinya ada berapa, kita jumlahkan. Lalu selanjutnya kita adalah akan mencari FR, yaitu frekuensi relatif. Caranya adalah sama dengan, lalu kita klik angka 3 karena frekuensinya 3, lalu dibagi dengan hasilnya, dibagi
Ya, hasilnya adalah 0,5. Kita tarik saja karena tidak bisa, maka di sini kita kasih dolar, lambang dolar, agar nanti bisa ditarik. Kita sudah kasih lambang dolar. Ya, jadi begini. Ya, jadi seperti itu tadi caranya. Kita tambah dengan lambang dolar di sini, lalu kita kasih lambang dolar di sini juga, lalu kita bisa menarik. Dan selanjutnya kita akan membuat grafik histogram, yaitu caranya kita harus mencari X dan Y nya terlebih dahulu. Yang X yaitu batas bawah dan yang Y itu batas atas. Kita tulis saja BT, rumusnya adalah BT adalah rumusnya dikurangi 0,5 dan juga Y itu batas atas. Rumusnya adalah ditambah 0,5. Jadi langsung kita coba aja. X yaitu sama dengan lalu kita klik angka terendah 10, terus dikurangi 0,5. Ya, hasilnya adalah 9,5. Kita kurangi, dan yang kedua adalah lalu kita mencari bawahnya, yaitu sama dengan, lalu kita klik angka 22, lalu ditambah dengan 0,5. Hasilnya adalah 22,5. Jadi kita tarik aja biar lebih cepat. Ya, ini yang X sudah, dan yang Y ini adalah nilai frekuensi tadi. Frekuensi ini. Lalu kita blok aja, lalu kita pilih kolom yang ini. Terserah kalian juga, ya apa-apa kok. Lalu yang merah kita klik kanan, lalu delete. Dan juga lalu kita klik yang angka bawah, lalu select data. Lalu kita klik add. Yang series name adalah ini tadi, X-nya. Yang series values yaitu Y-nya tadi. Kita blok aja Y-nya. Sudah. Lalu kita oke. Ini ada X-nya, kita remove aja karena tidak begitu penting. Lalu kita yang ada angkanya kita klik, lalu edit. Lalu existable kita klik dengan yang X, kita blok saja kayak seperti tadi. Lalu kita oke. Ya sudah.
ya kita klik kanan lalu add data agar nanti terdapat frekuensinya di sini ini. Lalu kita klik kanan lalu format date, yang ini kita nolkan saja. Sudah. Lalu angkanya ini kita hapus saja. Kita ganti nama dengan grafik histogram. Yang ini nilai ini kita hapus saja karena tidak begitu penting. Lalu kita bisa edit dengan ini. Kalian edit sesuka hati kalian. Ya, saya kira udah selesai membuat grafik histogram. Jadinya akan seperti ini. Ya, setelah itu kita akan membuat grafik polygon, yaitu kita mencari X dan Y-nya terlebih dahulu seperti tadi. Yang Y itu adalah frekuensinya tadi, yang X kita akan mencari sama seperti rumusnya tadi. Yang pertama kita klik angka 10 lalu dikurangi 0,5. Lalu yang bawahnya adalah sama dengan kita klik angka 10. Kita klik angka 10 lalu ditambah dengan angka 22 lalu dibagi 2. Jadi hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah 16. Lalu kita tarik saja ke bawah agar cepat. Ya, begitu. Lalu seperti tadi kita blok saja semuanya. Kita klik insert, lalu kita line, kita pilih yang ini saja. Kita pindah ke bawah agar menjadi agak mudah. Lalu seperti tadi, yang merah kita delete, lalu kita klik angka yang di bawahnya, klik kanan, lalu select data. Kita klik add, yang series name kita klik yang X, dan juga yang bawahnya kita klik yang Y. Ya, seperti ini. Lalu kita oke. Lalu ini ada X, kita remove aja karena tidak penting. Lalu kita klik yang ada nomornya, kita edit. Lalu X label ini kita isi dengan yang X tadi, kita blok lagi. Ya, lalu kita oke. Lalu kita oke. Ya, jadinya akan begini. Lalu ini kita akan ganti nama dengan grafik polygon. Begitu. Lalu yang merah ini ada merahnya, ada angkanya, kita
delete saja karena tidak begitu penting. Ya, kita bisa mengedit dengan warna seperti ini tadi. Kamu edit seperti kalian, sesuka kalian. Begitu saya kira cara membuat grafik poligon. Lalu selanjutnya kita akan membuat grafik OGIF, yaitu caranya kita membuat tabel dan juga X dan Y tadi, seperti tadi. Yang X yang pertama kita tulis sama dengan kita klik angka 10 lalu dikurangi 0,5. Kita kurangi agar nanti nilainya tidak menggantung, grafiknya tidak menggantung. Lalu yang kedua sama dengan, lalu kita klik angka 22 terus ditambah 0,5. Hasilnya adalah 22,5. Lalu kita tarik saja ke bawah agar mudah. Ya, begini. Ya, jadi seperti ini. Lalu Y-nya kita mencari Y. Yang pertama kita menulis angka 0 agar grafiknya tidak gantung. Dan yang kedua kita tulis angka 3 karena dari frekuensi tadi angka pertama adalah 3, jadi kita tulis angka 3. Dan selanjutnya caranya adalah sama dengan, lalu kita klik atasnya, lalu ditambah dengan frekuensinya. Frekuensinya 4, kita tambahkan dengan 4. Lalu sampai bawah juga seperti itu, kita klik sama dengan, lalu kita klik atasnya, lalu kita klik angka 5. Ya, begitu. Jadi sampai bawah juga harus begitu sama tadi. Kita klik angka atasnya, lalu kita tambah dengan frekuensinya. Ya, begitu tadi cara membuat Y, lalu kita blok saja. Kita klik insert, lalu kita klik line, lalu kita pilih yang ini. Sama seperti tadi, yang merah kita delete aja karena tidak begitu penting. Lalu angka bawah kita select data, lalu add. Yang series kita blok yang X saja. Lalu yang series follows kita blok dengan yang Y. Lalu kita klik OK. Sudah begini. Lalu yang ada X-nya ini kita remove aja karena tidak begitu penting. Lalu kita klik yang ada angkanya, lalu kita edit. Lalu axis label ini kita isi dengan yang X, kita blok, lalu kita OK. Oke, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, kita ganti nama. Grafik OGIF. Begitu. Lalu ini kita hapus saja karena tidak begitu penting. Lalu kita akan mengedit sesuka hati kalian. Ya, jadi seperti ini. Ya, begitulah cara membuat grafik OGIF. Ya, saya kira cukup tutorial hari ini. Kita akhiri saja.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.